mengkaji analisis-analisis Dr. Tifa di buku Jokowi's White Paper, menurut saya, di Indonesia ini mungkin baru akan ada dalam 1 milenium lagi sosok ilmuwan seperti Dr. Tifa. Kombinasi kematangan saintifik dalam bidang neuropolitika dan keberanian mental di dalam mempublikasikan temuan berisiko, ditambah fakta bahwa beliau adalah seorang ibu, menjadikan Dr. Tifa sebagai senyawa super langka yang belum tentu dapat ditemukan kembali dalam kimia peradaban saintifik Indonesia di dalam 1 milenium ke depan. Mengapa Dr. Tifa begitu langka? Pertama, karena kajian ilmiahnya adalah neuropolitika, sebuah simpul kompleks yang mempertemukan khasanah keilmuan neuroscience perilaku, psikologi kognitif, dan ilmu politik kritis yang mampu menjelaskan bagaimana relasi jejak respon biologis dan pola kognitif manusia dengan fenomena sosial politik. Berhasil menyingkap sedikit saja ruang gelap dari domain permasalahan ini, ia tidak hanya mencerahkan, tapi menyudahi kegelapan. Sebagai contoh, di dalam buku Jokowi's White Paper, Dr. Tifa menganalisis 35 pernyataan publik Jokowi dalam rentang waktu 2019 hingga 2025 terkait dengan pendidikan S1 Jokowi. 51,4% jawaban Jokowi cenderung bersifat umum, 26% menunjukkan jeda dalam respon, 20% mendelegasikan ke pihak lain, dan hanya 2,9% yang memberikan detail personal autobiografis. Yang itu semua mengindikasikan minimnya kontribusi hipokampus. Hipokampus adalah bagian dari otak yang mengkonsolidasikan memori autobiografis. Sehingga jika seseorang pernah benar-benar kuliah hingga wisuda, maka hipokampusnya akan menyediakan detail ingatan perjalanan kuliahnya, dosennya, peristiwa pentingnya, dan lain sebagainya. Sebaliknya, jika dia tidak pernah mengalami kuliah hingga wisuda, maka hipokampusnya tidak mampu menyediakan detail riwayat kuliahnya dan mengirimkan beban tambahan kognitif tersebut kepada bagian otak lainnya yang bernama korteks prefrontal ventromedial, yang karena terpaksa harus bekerja keras menyusun narasi yang koheren, sembari menekan emosi, ia mengalami kebocoran beban kognitif yang kemudian menghasilkan konstruksi narasi yang cenderung dangkal, repetitif, delegatif, dan penuh jeda kognitif. Lebih jauh lagi, Dr. Tifa menganalisis ekspresi mikro wajah Jokowi ketika disinggung tentang ijazah dari 25 cuplikan video. Ekspresi mikro adalah perubahan wajah yang terjadi dalam waktu cepat, sekitar 1/25 hingga 1/5 detik, dan seringkali merupakan manifestasi dari aktivasi amigdala, bagian dari otak yang mendeteksi ancaman. Dr. Tifa menemukan 56% ekspresi mikro berupa alis berkerut, 44% berupa bibir ditekan, dan 36% berupa senyum asimetris, yang menurut studi sebelumnya, ketiga ekspresi tersebut adalah indikator klasik dari frustasi, represi emosi, dan ketidaknyamanan sosial. Tidak hanya sampai di situ. Dr. Tifa bahkan lebih jauh lagi menganalisis 500 komentar publik tentang pendidikan Jokowi yang diambil dari media sosial dan menemukan 42% diantaranya mempertanyakan detail pendidikan, 30% menyatakan ketidakpercayaan, 20% membela, serta 8% netral atau ambigu. Di sini, Dr. Tifa mengamati gejala kuat munculnya prediction error di tengah masyarakat, di mana lebih dari 70% mengindikasikan distrust atau ketidakpercayaan yang diakibatkan oleh ekspektasi untuk melihat dokumen otentik yang malah dijawab dengan realitas bahwa dokumen tersebut tak kunjung ada. Kondisi seperti ini diperparah dengan kecenderungan bias negativitas pada manusia, di mana publik mengisi celah kosong antara ekspektasi dan realitas dengan skenario terburuk, yaitu asumsi ketidakotentikan dokumen. Kajian neuropolitika Dr. Tifa di sini mengizinkan kita untuk menerawang dengan teropong saintifik relasi kunci antara fenomena sosial politik dengan pola kognitif dan respon biologis dari individu yang menjadi subjek utama. Selain itu, di buku Jokowi's White Paper, Dr. Tifa meneliti sifat kepemimpinan dan konsistensi narasi menggunakan pendekatan assessment at distance dan keabsahan ijazah Jokowi dengan pendekatan remote forensic analysis. Kedua, Dr. Tifa itu langka karena memiliki keberanian untuk meneliti sebuah permasalahan yang besar yang menyangkut reputasi mantan presiden,
integritas akademik, legitimasi penyelenggaraan pemilihan umum, dan kerinduan bangsa akan keotentikan kepemimpinan. Keberaniannya untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk buku dan di dalam berbagai macam forum sangat patut diapresiasi. Belum tentu mentalisme seperti ini bisa kita dapati di kampus-kampus di negeri ini. Ditambah fakta bahwa beliau adalah seorang perempuan dan seorang ibu. Bagi saya itu semua menambah bobot kerja ilmiah yang telah dilakukan. Ini adalah ekspresi dan apresiasi saya terhadap kemuliaan seorang ibu, dan bukan merupakan perspektif yang meragukan kesetaraan gender. Di negara maju, kerja ilmiah yang dilakukan dengan standar tinggi dan diterapkan pada permasalahan yang sangat penting, yang hasilnya berdampak luas dan besar untuk bangsa, biasanya diganjar penghargaan. Sebagai bentuk hadirnya negara atau pengakuan komunitas akademik akan lahirnya sebuah progres baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai pondasi utama sebuah peradaban. Kerja ilmiah Dr. Tifa sangat layak mendapat apresiasi, selebrasi, dan glorifikasi. Tapi sampai hari ini, sayangnya, belum kita dengar riuh-piuhnya di tengah masyarakat, terutama dari para akademisi. Yang menyedihkan, malah respon nirsubstansi yang berisik di ruang publik dari oknum-oknum yang tidak paham metodologi yang terlihat hanya ingin mendemonisasi Dr. Tifa dengan karya ilmiahnya. Lebih ironisnya lagi, dedikasi ilmiah Dr. Tifa kini malah justru diganjar kriminalisasi. Apakah kita tidak malu sebagai bangsa menyia-nyiakan dan membenamkan sebongkah emas ke dalam tanah setelah ia memunculkan dirinya sendiri ke permukaan? Saya serahkan jawabannya kepada kita semua. Saya yakin kita yang kembali kepada hati nurani akan bertemu di dalam ruang yang sama. Sampai jumpa di sana.